Selamat datang kembali di podcast SCT Sampel Bandung. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Yopi, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu makna dari Natal yang sebenarnya. Nah, hari ini bersama saya Kristi sebagai moderator. Mungkin Pak Yopi untuk bisa memperkenalkan diri juga, walaupun sudah sering podcast tapi kita mungkin ada yang lupa, jadi silakan Pak untuk memperkenalkan diri singkat saja bisa. Ya, nama saya Yopi Buyung, punya seorang istri, Tentunya. 3 orang anak dan 2 orang cucu. Dan saya sebagai salah seorang dosennya Kristi. Iya. Tapi bukan lagi dosen Tapi ya, sudah- bukan lagi mahasiswa, sudah lulus, alumni. alumni. Ya. Dan apalagi Ketua di SCT. Ini SCT apa ini? Saint Paul Bandung. Saint Paul Bandung. Oke. SCT Saint Paul Bandung. Saya sebagai ketua dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal SCT Saint Paul Bandung. Itu saja Pak perkenalannya. Ya, cukup singkat ya. Baik, di sini kita akan sharing-sharing. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak bisa bagi untuk kita semua, ya, mengenai seputar makna dari Natal yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu Pak, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu semua orang pasti merayakan Natal itu dengan membuat rumahnya itu indah, jadi perhiasan yang cantik-cantik, pernak-pernik seperti itu, serta membuat perayaan yang besar-besar. Itu mengapa orang-orang seperti itu bisa melakukan perayaan yang besar-besar itu? Apakah itu salah atau hal yang baik Pak? Ya, tentu itu suatu yang baik. Kayak seorang misalnya mau merayakan ulang tahunnya kan harus berpakaian cantik, seperti mengekspresikan kegembiraannya gitu, dan tidak salah juga kalau begitu kan. Jadi dalam itu mengekspresikan bentuk kegembiraan seseorang dalam merayakan Natal. Jadi wajar ya Pak untuk perayaan Natal seperti itu. Mengapa dari makna dari kelahiran Yesus yang sebenarnya menurut Bapak itu apa makna? Ya, itu kan memperingati bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, sehingga Dia ingin datang menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Itu yang dikenal dengan inkarnasi Allah. Jadi Allah yang kemudian menjadi manusia, tetapi bukan berarti bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia lebih rendah daripada Allah itu sendiri. Dia adalah Allah, tetapi Dia dapat mewujudkan diri di dalam rupa seorang manusia. Tentu ada tujuannya, yaitu Dia datang yang pertama, Dia ingin menyelamatkan manusia, sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan orang sering bertanya, apakah Allah harus menjadi manusia? Persoalannya ialah bahwa yang berbuat dosa itu adalah manusia. Nah, tentu tidak bisa ditebus seperti dahulu kala itu ditebus dengan mengorbankan binatang atau persembahan-persembahan seperti itu. Tetapi manusia ditebus oleh manusia. Dan Yesus itu menjadi manusia, adalah Allah yang menjadi manusia, ikut merasakan penderitaan manusia, dan ikut merasakan bagaimana sengsaranya dosa itu. Oleh karena itu, Dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan yang berikut ialah bahwa Allah ingin untuk membawa damai di antara manusia, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, maka dia adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah, dan dia menjadi orang tebusan, tentu bagi siapa yang percaya kepadanya. Nah,
orang-orang yang percaya kepada Yesus ini akan memiliki kebebasan. Dalam arti bahwa dia bebas dari dosa. Orang yang merasa bebas dari dosa ini adalah orang yang hatinya bersyukur, penuh damai, tidak dibebani oleh suatu rasa bersalah, rasa berdosa, dan dia diberikan keselamatan oleh Tuhan. Orang yang mengalami penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dia akan merasa manusia yang bebas dari dosa, yang merdeka, dan dia memiliki rasa damai. Nah, kedamaian itulah yang terjadi di antara kita sesama manusia. Jadi, makanya nyanyian para malaikat itu adalah damai di bumi. Tapi damai yang mempunyai alasan, yaitu adanya kelepasan manusia dari belenggu dosa. Nah, orang yang merasakan itu bukan cuma dia merasa dibebaskan, dia tidak ada beban lagi, tapi dia juga merasa suatu yang menggembirakan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini oleh karena Allah mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, untuk menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, Natal itu juga menyangkut kegembiraan yang disebutkan tadi. Karena ada sukacita. Nah, orang yang bersukacita, bergembira ini kemudian mengekspresikan kegembiraan itu dengan apa? Perayaan. Dengan merayakan, bernyanyi, bersukacita, merias rumahnya, diperingati pada setiap tahun, yaitu pada tanggal 25 Desember. Tidak harus kita memaksakan bahwa Yesus itu lahir pada 25 Desember. Tetapi bahwa dia pernah datang ke dalam dunia ini, pernah terjadi suatu peristiwa di kota Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maria, dan ayahnya itu yaitu Yusuf. Dan peristiwa itulah yang menjadi suatu peristiwa besar di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, mereka mengekspresikan seperti itu, pernak-pernik di rumah, atau mereka menghias gerejanya, membuat pohon Natal, kemudian merayakan dalam bentuk perayaan Natal, dan masih banyak lagi. Nah, orang-orang Kristen yang merayakan Natal ini juga ada orang lain yang walaupun mereka tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka ikut merasakan kegembiraan dari teman-teman mereka, gitu ya. Bukan berarti bahwa mereka itu juga mengalami penebusan dosa seperti yang terjadi pada orang-orang yang percaya, tetapi mereka juga tidak salah untuk ikut merayakan juga. Tidak dalam arti bahwa mereka merayakan seperti mereka yang telah merasakan bagaimana penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka ikut bersolider dengan teman-teman mereka, kebersamaan ini. Oleh karena itu juga Natal ini merupakan kegembiraan seluruh dunia, siapapun dia, bagi mereka yang percaya maupun yang tidak percaya. Cukup? Cukup, Pak. Jadi maknanya itu Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Terus dengan menebus itu maka kita merasakan damai. Betul. Dengan kegembiraan, dan kita bisa merayakan setiap tahunnya ya, Pak, seperti itu. Nah, sebagai pertanyaan penutup, Pak, jadi bagaimana seharusnya sikap pengikut Yesus dalam menghadapi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus? Ya, tentu yang pertama adalah Natal itu tidak hanya sekedar dia mengingat tentang kelahiran Yesus Kristus, tetapi dia harus menghayati bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan menjadi manusia ini adalah melalui kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi hal yang paling utama di sini ialah bahwa Yesus itu lahir, dia menderita, mati di kayu salib, tapi ingat juga bahwa pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup. Yeah. Dan sampai saat ini kita percaya bahwa Yesus
itu hidup dan dia tidak dibelenggu oleh kematian, tapi dia adalah Allah sendiri. Oleh karena itu dia mengalahkan kematian itu dengan dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu kita juga harus percaya, sikap kita ialah bahwa Yesus yang adalah juga roh, ya, roh Kristus itu ada dan sedang bekerja. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita membuka hati bagi dia, maka kemudian yang terjadi ialah bahwa dia mendengar kita dan kemudian masuk dan menyatu di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sikap yang sangat penting. Kita harus tahu bahwa kehadiran dia di dalam hidup kita ini sangat penting. Dia hadir secara Roh Kudus dan bekerja, dia berdiam di dalam kita dan bekerja melalui kita. Dan untuk itulah setiap kali kita memasuki Natal, kita diingatkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia pernah ada, lahir sebagai manusia, dan dia juga tetap ada sampai saat ini. Kalau kita membuka hati, dia datang, dia masuk ke dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu, kalaupun kita sudah percaya dan menerima dia, maka dia selalu bersama dengan kita. Dengan melalui rohnya, dia bersama kita, memberi kekuatan kepada kita. Saat kita sulit, dia bersama kita. Saat kita sakit, dia juga bersama dengan kita. Bahkan ketika kita pun meninggalkan dunia ini, dia bersama dengan kita. Dia berjanji bahwa dia akan membawa kita untuk bersama-sama dengan dia di dalam surga yang kekal. Inilah sebetulnya penghiburan bagi orang-orang percaya kalau kita memasuki saat-saat Natal seperti ini. Jadi Natal yang terutama di sini adalah mengingatkan kita bahwa Allah itu solider dengan kita, Allah itu datang untuk kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dia boleh menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Orang yang mengalami kasih inilah yang merupakan orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, dan inilah sebetulnya makna daripada merayakan Natal. Kita boleh saja tidak memiliki pernak-pernik Natal, boleh saja kita itu tidak merayakan Natal, namun kita dapat memaknai Natal itu. Itulah yang lebih penting, sebab kalau di daerah perang, ya, seperti terjadi di beberapa negara dan juga musibah di berbagai negara sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk merayakan Natal, itu tidak berarti bahwa Natal itu tidak dapat dimaknai. Karena memaknai Natal itu harus dari hati dan pikiran kita yang mengingat kepada peristiwa di mana Allah pernah menjadi manusia untuk kita. Oke? Ada mungkin lagi mau lanjut, Pak? Baik, Pak. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya bahwa kita merayakan Natal dengan megap, dengan perayaan yang besar-besaran itu tidak salah. Yang penting kita bisa mengerti atau memaknai Natal itu bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita, memberikan kita kedamaian, bahkan seluruh dunia merayakan untuk memperlihatkan kesatuan bahwa Tuhan hadir dalam hati kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah makna Natal. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan podcast hari ini, jangan lupa untuk share atau like, komen, supaya mereka juga diberkati bagi teman-teman yang di-share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tidak lupa juga terima kasih kepada Pak Yopi. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Mungkin mau ucapan selamat Natal, Pak, silakan. Selamat Natal 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024 dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.